80. Clara wanita simpanan. Grace mengerutkan dahinya melihat Bram. Tampaknya kali ini Bram memiliki masalah di luar pekerjaan. Melainkan sepertinya Bram memiliki masalah pribadi. Grace mendekati Bram. Dia duduk berhadapan dengan Bram, ceritakan. Apa masalahmu? Akan aku coba pahami. Ucap Grace seraya memasang wajah serius. Bram terkekeh melihat ekspresi Grace. Ekspresi serius Grace justru terlihat lucu. Kenapa tertawa? Tanya Grace bingung. Tidak. Sepertinya kamu harus segera memiliki kekasih. Agar bisa menempatkan ekspresi serius di wajahmu dengan tepat. Ucap Bram. Grace memutar bola matanya. Sepertinya. Kamu perlu ikut bersamaku ketika aku sedang berada dalam persidangan. Agar kamu melihat ekspresiku saat serius yang sebenarnya. Ucap Grace kemudian terkekeh. Bram mengangguk seraya tersenyum. Grace adalah teman dekat Bram sekaligus seorang pengacara. Hubungan keduanya cukup dekat, begitu juga dengan Jessie. Ya, mereka bertiga berteman cukup dekat. Sayangnya Bram sudah cukup lama tak berkomunikasi dengan Jessie. Semenjak Jessie mengutarakan perasaannya malam itu di hotel. Bahkan dengan terang-terangan Jessie akan melemparkan tubuhnya pada Bram. Sedangkan Bram sama sekali tak berminat. Dia takkan pernah mau bercinta dengan seseorang yang sudah dia anggap sebagai temannya sendiri. Sebetulnya, Bram memiliki pengacara pribadi. Namun, dia lebih memilih berdiskusi pada Grace karena Grace adalah teman dekatnya. Ya, dia akan berdiskusi perihal pembatalan pernikahannya dengan Anita. Dia bisa saja berdiskusi pada pengacara pribadinya. Tetapi dia tak ingin sampai niatnya itu bocor ke telinga sang papi karena pengacaranya juga mengenal sang papi. Lagi pula, berdiskusi perihal kehidupan pribadi. Menurut Bram sepertinya lebih tepat pada teman dekatnya sendiri. Aku ingin membatalkan pernikahanku dengan Anita. Ucap Bram. Apa? Grace terkejut mendengar ucapan Bram. Sementara itu, Bram hanya melihat Grace dengan tatapan datar. Apa istrimu tahu hal ini? Tanya Grace. Bram menggelengkan kepalanya. Brak. Grace semakin dibuat terkejut. Dia bahkan sampai menggebrak meja kerja Bram. Hei. Kenapa kamu terkejut seperti itu? Tanya Bram. Ya. Aku terkejut, tentu saja terkejut. Ternyata temanku benar-benar sudah gila. Apa kehidupan pernikahan yang membuatmu menjadi gila seperti ini? Ucap Grace seraya menggelengkan kepalanya. Dia tak habis pikir. Entah apa yang ada di pikiran Bram hingga mengatakan semua itu. Bahkan ternyata, istrinya sendiri tak mengetahui perihal rencana pembatalan pernikahannya. Bram mengerutkan dahinya. Dia dapat melihat ekspresi Grace yang sepertinya benar-benar terkejut. Apa masalahnya? Bukankah itu hal biasa? Tanya Bram. Yang benar saja, apanya yang biasa? Kalian para pria benar-benar menjengkelkan. Geram Grace, lagi-lagi Bram mengerutkan dahinya. Oke, baiklah. Kita serius sekarang. Sebenarnya, aku merasa bingung, apa yang membuatmu mengambil keputusan seperti ini? Bukankah kalian baru saja menikah? Ucap Grace. Bram menghela napas panjang. Aku tak mencintainya. Ucap Bram. Kali ini dahi Grace yang berkerut. Tak mencintai. Lalu menikah. Bram benar-benar membuat Grace bingung. Jadi, kalian menikah atas dasar apa? Tanya Grace. Itu pernikahan yang singkat. Grace, semua terjadi begitu cepat. Aku sendiri tak mengerti mengapa melakukan semua itu. Sejujurnya, aku tak mencintainya. Ucap Bram. Grace menghela napas panjang. Dia menatap Bram. Aku tak tahu kehidupan setelah menikah seperti apa. Tetapi sebanyak kasus yang kuhadapi, hanya dirimu yang memiliki alasan tak masuk akal. Ucap Grace. Apa kamu tahu? Bram. Membatalkan pernikahan tak bisa semaumu. Harus ada alasan yang jelas untuk itu. Jika alasanmu hanya karena kamu tak mencintai istrimu sendiri, pengadilan akan menertawakanmu. Dan sudah jelas mereka akan menolak permohonanmu. Ucap Grace. Apakah serumit itu? Tanya Bram. Ya.
Tentu saja, pikirkan lagi. Lagi pula, menurutku, untuk masalah cinta bukankah kalian bisa saling mengisi? Maksudku, membiasakan untuk menghabiskan waktu bersama. Mungkin itu akan membantu tumbuhnya cinta dalam hatimu. Cobalah saling mengenal satu sama lain. Bukankah ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin, saat ini kamu hanya belum benar-benar mengenalnya. Ucap Grace. Bram terdiam. Dia tak mungkin melakukan semua itu. Dia selalu merasa tak nyaman ketika berada di dekat Anita. Lagi pula, perasaan Bram sudah milik Clara. Ya, saat ini Bram mencintai Clara. Bram, ketika menikah bukankah kamu sudah berjanji di hadapan Tuhan? Tuhan akan membenci tindakanmu ini. Apa kamu tak takut pada Tuhan? Aku tahu. Kamu orang yang berani mengambil keputusan apapun. Sekalipun itu sulit bagimu. Namun, bukankah ketika menikah? Artinya kita takkan lagi memikirkan diri kita sendiri. Kamu menikahi wanita itu. Lalu dengan cepat kamu ingin meninggalkannya. Bukankah itu amat keterlaluan? Alasanmu sendiri. Sudah jelas hanya karena kamu terlalu memikirkan egomu sendiri. Ucap Grace. Bram masih diam. Dia mencoba mencerna ucapan Grace. Banyak kasus juga yang kutemui. Mereka memiliki alasan yang sama seperti dirimu. Menurutku, mereka menganggap ikatan pernikahan itu sebuah lelucon. Padahal jelas-jelas mereka melakukannya dengan sadar. Kesal Grace, Bram menghela napas. Sepertinya percuma berdiskusi dengan Grace. Yang tak lain sesama perempuan dengan Anita. Grace sepertinya takkan mengerti maksudnya dan justru melibatkan perasaannya seolah dialah yang berada di posisi Anita. Sudahlah. Tak perlu membahas ini lagi. Ucap Bram. Brak. Bram terkejut ketika Grace menggebrak meja kerjanya lagi. Ada apa denganmu? Tanya Bram melihat Grace bingung. Kamu membuang waktuku yang amat padat. Aku sudah sempatkan datang menemuimu di tengah jam kerjaku yang begitu padat. Dan ini balasanmu. Berdiskusi denganku. Jangan setengah-setengah. Aku tak suka hal itu. Kamu tahu, apapun yang sudah sampai ke telingaku harus dituntaskan dan harus mencapai akhir. Ucap Grace. Oh, astaga, ayolah. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa membawa-bawa akhir dalam hal ini? Jangan bilang kamu tergoda melihatku. Oh, atau kamu ingin aku, plak. Bram terkekeh ketika tiba-tiba saja Grace melemparkan sebuah berkas ke kepalanya. Bersihkan kepalamu. Oh astaga. Menikah membuatmu sum seperti ini. Kesal Grace. Hahaha. Bram tertawa keras. Temannya itu benar-benar lucu. Grace pun akhirnya ikut terkekeh. Ya, begitulah Bram. Dia senang bercanda. Dia orang yang gila ketika bersama teman dekatnya. Namun, karena masa lalu percintaannya yang kelam saja yang membuatnya menjadi seseorang yang dominan terhadap wanita, apalagi ketika sudah mengusik kenyamanannya. Dia akan mudah temperamen dan menjadi orang yang tak segan. Bram menggenggam tangan Grace, membuat Grace menghentikan tawanya seketika. Thank you. Aku rasa semua memang sudah cukup. Ucap Bram. Grace tersenyum. Dia mengusap punggung tangan Bram. Apa kamu yakin? Tanya Grace. Bram menghela napas seraya menggigitkan bahunya. Dia melepaskan tangannya dari tangan Grace. Bram sendiri tak yakin. Berdiskusi kali ini justru membuatnya semakin dibuat bingung. Dia tak menyangka. Ternyata pengadilan memiliki aturan tersendiri. Dia sendiri tak cukup berpengalaman karena baru pertama kali mengalami masalah seperti ini. Wajar saja dia baru menikah. Dan itu adalah pernikahan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebelum dengan Clara. Bram, apa aku boleh menanyakan sesuatu? Tanya Grace. Tanyalah. Ucap Bram, apa istrimu memperlakukanmu dengan baik? Maksudku, apa dia melayanimu? Tanya Grace, aku rasa. Begitu, dia terkadang menyiapkan pakaian untukku. Menyiapkan air mandiku juga. Dia juga pernah beberapa kali memasak. Menungguku makan malam. Sayangnya, aku sibuk saat itu. Tak sempat makan malam dengannya.
ucap Bram. Benarkah? Lalu, apa dia memberikan hakmu? Tanya Grace. Bram mengerutkan dahinya. Apa-apaan temannya itu? Yang benar saja menanyakan hal pribadi yang tepatnya seperti itu. Bram sendiri paham apa yang Grace maksud. Kamu tak mengerti. Maksudku, apa selama menikah, dia memberikan hakmu, melayanimu. Dan apakah kalian sudah pernah bercinta? Tanya Grace. Oh, apa kamu benar-benar ingin tahu? Mau dengar cerita detailku ketika malam pertama dengannya? Tanya Bram. Grace memutar bola matanya. Dia mencari sesuatu di atas meja, pletak. Grace melemparkan bolpoin yang ada di atas meja ke arah kepala Bram. Bram memegang kepalanya. Hanya Grace saja yang berani melakukan semua itu. Dan Bram tak bisa marah. Coba saja jika orang lain yang melakukannya. Bram tak peduli meski wanita sekalipun dia akan menghajar orang yang berani kurang ajar padanya. Ya, begitulah ketika kita benar-benar menganggap seseorang sebagai teman dekat. Maka kita takkan pernah bisa marah meski mereka menjahili kita. Aku serius. Bram. Tegas Grace. Bram menelan air liurnya. Sepertinya, Grace sudah akan menunjukkan taringnya. Bersambung.